budaya dan salam kebajikan. Oke, saya sambil mengamati kalian. Wow, ini ada Nila bacanya gimana? Choirunal Naili. Mana Nila? Iya Pak Hadi. Oke. Backgroundmu bagus. Itu background apa? Stand by Van Gogh. Apa? Itu lukisan dari Van Gogh Pak. Nah, termasuk aliran apa itu lukisan itu? Kenapa Pak? Termasuk ke dalam aliran apa lukisan itu? Nggak tahu Pak. Itu masuk ke dalam impresionis ya, lukisan abstrak impresionis. Oke, waktu kita sudah, mohon maaf Pak, tidak bisa on kamera karena jaringan tempat saya tidak memungkinkan. Wahyu ya, oke Wahyu, terima kasih atas infonya. Khairul Komar belum mengganti nama Zoom. Sela, tunjukkan pesonamu. Alam Yulianto, matikan kamera lalu hidupkan lagi. Nur Ulfah belum mengganti nama Zoom dan matikan kamera. Eli, matikan kamera lalu hidupkan lagi. Bobby Yoskan, Hendra, Herman, Danang, Hendra Yohanes, Alfiansyah. Oke. Penyalahan kamera. Yang izin ke saya hanya Wahyu. Terima kasih Wahyu udah izin ke saya. Oke, saya izin share materi. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oh. Sudah, Pak. Oke, sebentar saya memperbaiki Zoom dulu. Oke, terima kasih. Materi kali ini mengenai peradaban manusia. Banyak sekali peradaban manusia. Saya hanya mengambil intinya saja dari beberapa buku. Oke. Sebelum ke materi, apa itu peradaban? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, Risma di siapa nih Risma? Ya. Jadi menurut saya itu peradaban manusia itu maksudnya perubahan manusia dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Oke. Entah itu dalam hal sosial, politik maupun ekonomi. Perubahannya maksudnya seperti apa, Rismadi? Pola hidupnya Pak. Pola hidup. Iya Pak. Oke. Baik, ada yang lain? Kalau saya Pak, perkembangan Pak, entah itu dari bentuk fisik manusianya maupun cara berpikir. Oke, dari prodi yang lain, ini dua dari teknik sipil, teknik elektro. Saya Pak, ya. Wah, ini sama Muhammad Khairul. Saya Muhammad Khairul dari Pendidikan Kimia kelas A. Kalau menurut saya peradaban itu adalah suatu sistem tata hidup manusia yang bisa jadi itu dibagi menjadi sistem politik, bisa jadi sistem kemasyarakatan, bisa jadi juga ya berbagai macam sistem lainnya yang berkembang di antara manusia dari waktu ke waktu, termasuk teknologi juga, Pak. Jawabannya Google sekali ya. Enggak Pak, beneran Pak, ini sendiri loh Pak. Oh, oke, siap, nggak apa-apa. Berarti pengetahuanmu lumayan bagus, mantap. Makasih. Iya Pak. Akhirnya dari kimia A, kimia ada yang berbicara. Terima kasih Muhammad Khairul. Oke, kita akan melihat seperti apa peradaban manusia. Apakah itu salah? Tidak. Tadi yang dikatakan teman-temanmu benar. Tapi secara detail mari kita lihat. Jadi saran saya ketika kalian belajar atau membaca buku adalah
hancurkan dulu atau buatkan dulu banyak pertanyaan pada cover judul, lalu ketika kalian membaca itu kalian sudah mengonstruk ide-ide atau apa sih yang kalian butuhkan, apa yang kalian kira dari buku itu. Dan saya berharap juga kalian bisa mengaplikasikan dalam perkuliahan semua mata kuliah. Nah, yang kita tahu pada pertemuan sebelum-sebelumnya, kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengolah alam. Yang pada minggu lalu kita sudah pelajari ini kan. Nah, sebetulnya peradaban itu dari bahasa Inggris yang artinya civilization, yang artinya adalah digunakan untuk menyebut bagian unsur kebudayaan yang dianggap lebih maju dan indah. Contoh kesenian. Maksudnya seperti apa Pak kesenian? Dulu kesenian pakai alat-alat musik yang ada dari alam, misalnya kayak kentongan dari kayu, lalu dari bambu, lalu sape dari kayu, seperti itu. Murni, tidak ada penggabungan unsur-unsur yang lain. Lalu berkembang hingga kini ada musik EDM yang dari drum, dari musik-musik elektro yang kita bisa mainkan musik di satu instrumen, satu alat musik namanya MIDI controller atau piano controller, bisa menghasilkan banyak sekali suara-suara tergantung pluginnya atau VST-nya yang digunakan. Saya biasa membuat musik menggunakan aplikasi Cubase. Saya kalau misalnya ada suara-suara yang tidak punya alat musiknya, saya menggunakan MIDI controller. Nah, seperti itu. Itulah peradaban. Perubahan dari hal yang biasa menjadi luar biasa atau yang masih primitif menuju hal yang sempurna. Seperti itu. Apa yang kalian lihat? Candi Borobudur, Pak. Nah, apakah ini adalah sebuah peradaban? Iya, Pak. Ya, Pak. Karena apa? Karena meninggalkan jejak fisik, Pak. Meninggalkan? Jejak fisik berupa bangunan. Ini siapa yang ngomong tadi? Saya, Pak, Andi Rahman Zikri, Pak. Andi Rahman. Mana Andi? Saya, Pak. Saya, Pak. Iya. wait. Andi. Dari fakultas apa? Kenapa, Pak? Fakultas apa? Oh, Andi. Subhanallah, mukamu saya cari ternyata ada di slide terakhir, slide 500. Masa terakhir, Pak? Iya. Bisa paling depan. Iya. Gimana Andi Rahman? Maksudnya seperti apa Andi Rahman? Dia jejak peradabannya itu meninggalkan jejak fisiknya, Pak, berupa bentuk bangunan ini, Pak. Bentuk bangunan ini, Pak. Oke. Apakah dikatakan peradaban itu harus meninggalkan jejak fisik? Ada sebagiannya benar, Pak. Contohnya seperti apa? Fisik, teknologi, dan mungkin sebagiannya itu ilmu pengetahuan, Pak. Ketika kita melihat sebuah hasil atau tanda kutip artefak atau hasil daripada orang-orang zaman dulu, dari situ kita bisa melihat peradabannya. Bahkan selain peradabannya, kita bisa melihat era saat itu dia hidup kapan. Bahkan mungkin dulu saya pernah ngajar di teknik geologi. Dari batu bisa terlihat zaman kapan ini terbentuk, dibuat. Nah, kok bisa seperti itu? Iya. Bagaimana caranya? Iya Pak, karena dari batu itu akan terlihat lapisan-lapisannya. Lapisan-lapisan batu. Nanti dari situ kita bisa melihat perkirakan tahun berapa ini terbentuk. Nah, ketika kita melihat alat atau senjata zaman dulu, orang-orang purba zaman dulu masih menggunakan batu dijadikan mata tombak segala macam, atau menjadi pisau untuk berburu. Kita bisa melihat tahun berapa orang-orang purba ini aja menggunakan batu yang dijadikan senjatanya aja seperti itu. Nah, sini juga terlihat dari batu-batu yang digunakan di Candi Borobudur bisa terlihat kapan berdirinya Borobudur, kapan terbentuknya Borobudur seperti itu. Oke. Nah, intinya adalah peradaban dapat digunakan untuk menunjukkan pendapat atau penilaian suatu kebudayaan
yang dianggap memasuki tahap budaya yang lebih halus, indah, tinggi, sopan, dan luhur. Misalnya mungkin kalian pernah dengar kali ya, kalau misalnya ada orang yang marah, dasar anak nggak punya adab kayak gitu kan. Gitu kan? Pernah dengar nggak? Pernah Pak, saya sering digituin Pak sama orang tua saya Pak. Berarti ya kamu berarti yang punya. Jadi ya peradaban ini dikatakan baik ya ketika orang dasar kamu nggak punya adab lah. Berarti yang dikatakan adab itu adalah segala sesuatu menuju hal yang baik atau segala sesuatu yang baik. Tapi kita perlu ingat hal yang baik ini pun ada prosesnya. Pak, berarti peradaban zaman dulu itu bukan dikatakan, berarti Borobudur bukan dikatakan peradaban dong Pak. Kenapa? Karena kan sekarang pakai gedung ini Pak, gedung bertingkat, pakai lift. Zaman dulu cuma pakai batu. Tapi pada masa eranya itu baik. Sekarang pakai gedung-gedung, oke, pakai gedung-gedung. Peradaban tinggi sekarang, karena orang udah mulai membuat gedung bertingkat tinggi, bahkan di Timur Tengah, di Arab kah, di mana sih ya? Saya lupa. Pokoknya di daerah-daerah Timur Tengah ada gedung paling tinggi, tadinya padang pasir. Halo Maria, adiknya Maria, halo. Gak apa-apa, ini namanya orang mau belajar. Gak apa-apa Maria. Seperti itu. Apakah berarti zaman dulu orang gak beradab ya Pak? Beradab, pada eranya sendiri-sendiri mereka beradab. Karena ada istilah, ada masa, ada era, dan di era ada masanya. Seperti itu. Oke, kita next. Nah, ini peradaban tanda kutip yang dimiliki dunia dan dijadikan sebuah keindahan tanda kutip hasil peradaban zaman dulu. Lihat kursor saya. Lihat Pak. Oke. Yang pertama apa? Taj Mahal. Taj Mahal. Ini ada di India. Lalu ada di Cina, tembok Cina ini. Lalu ada di Meksiko. Lalu ada di Brasil. Ini kasihannya ya. Oke, lalu ada di Peru, lalu ada di Yordania, ada di Roma. Dulu Borobudur masuk, tapi yang terbaru sudah tidak. Oke, ini adalah beberapa peradaban yang diciptakan manusia pada zaman dulu. Pak, apakah peradaban kita saat ini tidak bisa dikatakan sudah tidak ada? Tetapi bukti mungkin sekarang udah zaman teknologi ya, bukti fotonya masih ada, atau mungkin puing-puingnya masih ada, bisa dikatakan peradaban. Jadi peradaban di sini lebih condong ke sebuah artefak yang saya tampilkan di sini. Nah, kita melihat mengenai pendapatnya Arnold Joseph, katakan bahwa peradaban lahir dari teori. Teorinya yaitu challenge and response atau tantangan dan tanggapan. Intinya adalah peradaban lahir dari tanggapan dari daya upaya dan akal manusia untuk menghadapi, menaklukkan, mengolah alam guna mencukupi kebutuhan dan keberlangsungan hidup. Di Dubai, di negara Dubai itu negara yang hampir 80% pasir. Betul enggak? Betul. Iya Pak. Betul. Saya seperti mengajar gitu. Kayak di Dubai 80% itu pasir. Ketika orang zaman dulu mencari air, dia akan susah, harus membawa unta. Bahkan saya lihat di MLI, Ustadz siapa namanya, saya lupa, mengatakan bahwa orang zaman dulu di Timur Tengah itu menggunakan tempat minum. Tempat minumnya itu
berasal dari pungkuknya unta. Itu jadikan tempat minum. Jadi zaman dulu sudah ada Tupperware, tempat minum orang Timur Tengah pakai pungkuk unta seperti itu. Mungkin kalian bisa lihat di Majelis Lucu Indonesia, di sana ada siapa saya lupa namanya. Bukan Sunan. Dia pendakwa juga, Habib juga. Nah, entah Habib atau tapi penceramah lah di agama Islam. Saya lupa istilahnya, mohon maaf. Ketidakberadaan air atau kesulitan mencari air mengakibatkan manusia tanda kutip di Dubai merasa tertantang dan mereka mencoba merespon hasil tantangan dari alam itu. Sekarang yang terjadi adalah Dubai bisa menghasilkan hujan buatan. Dia mencemprotkan cairan di atas awan lalu menjadi hujan, lalu menampung air. Bahkan sekarang Dubai memiliki waduk. Saya nggak tahu seperti apa hebatnya Dubai hingga negara miskin, negara nggak memiliki, tanda kutip nggak memiliki apa-apa, cuma memiliki minyak yang berlimpah, bisa mengolahnya secara demikian rupa sehingga menjadi negara yang hebat, memiliki banyak gedung-gedung bertingkat. Tadi gedung yang paling tinggi ada di Dubai, saya lupa. Lalu bisa membuat hujan buatan, bisa mengolah hujan itu ke dalam sebuah waduk yang besar, mengairi rumah-rumah yang ada di sana. Bahkan negara yang dikelilingi oleh gurun pasir bisa menciptakan hujan. Itu karena apa? Karena manusia mencoba, dalam teorinya si Tony B ini mengatakan bahwa peradaban manusia itu kan selalu berubah. Hal ini karena apa? Karena ada challenge dan respon. Jika hanya ada challenge tidak direspon, semua tidak akan ada perubahan. Maka mungkin ada perubahan. Perubahannya apa? Manusia akan kalah dan hilang. Seperti itu. Karena kalian pernah lihat challenge-challenge yang ada di TikTok? Pernah? Wah, ini Muhammad Akbar kayaknya pernah lihat challenge sikut ya? Ikut challenge. Iya, nggak bercanda. Kayak bercanda aja. Biar kalian nggak ngantuk lah ya. Yang kalian ini kalau kuliah saya masih pendiam semua. Ya itu kalau misalnya ada challenge, tantangan, tapi kita tidak melakukan, tidak akan ada perubahan atau tidak akan ada sebuah aksi tanda kutip yang nantinya akan menjadi sebuah artefak dalam konteks budaya seperti itu. Nah, bagaimana peradabannya, Pak? Nah, dari sini kita bisa melihat mengenai peradaban yang paling simpel aja dari revolusi industri. Ya dong, ya kan? Revolusi industri pertama itu sekitar 1784, adanya mesin uap, lalu ada juga berkembang lagi industri kedua itu 1870. Orang-orang sudah melakukan teknologi dan alat-alat mesin. Lalu di 1969 ada industri. Lalu yang berkembang sekarang ini yaitu 4.0 atau 4.0 atau revolusi industri yang keempat, yaitu penggabungan teknologi atau komputerisasi dengan internet. Kalau yang saya baca ini Jepang sedang mencoba melangsungkan revolusi industri yang kelima, tapi masih tahap uji coba seperti itu. Ya ini yang dikatakan peradaban, iya peradaban manusia dalam konteks teknologi yang berhubungan dengan revolusi industri seperti itu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, Rismadin Rashid. Oke, Rismadin. Buat teman-teman teknik kimia A dan B, ini Rismadin orangnya. Biar terkenal kamu Rismadin, biar terkenal. Minta waktunya ya Pak, ingin bertanya. Oke. Ini berkaitan tentang peradaban. Nah, ini terdapat pada peneliti pada zaman dulu. Oke, pelan-pelan. Oke, Rismadin pelan-pelan karena suaranya putus-putus biar saya bisa tangkap intinya. Gini ya Pak. Ya. Jadi bagaimana seorang peneliti dapat mengetahui pada masalah lalu, padahal itu hanya sebuah opini, belum tentu kebenarannya. Oke. Ambil contoh pada saat teori Darwin itu, evolusi manusia dengan buku The Origin of the Species itu, nah itu merupakan sebuah buku yang sangat kontroversial gitu ya Pak.
Padahal sekarang langsung dibantahkan. Jadi selama ini kita sudah dibodohi dengan teori tersebut. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai peradaban pada masa lalu pada hanya sebuah opini? Oh. Terima kasih Rismadian, pertanyaannya menarik. Bagaimana kita mempercayai sebuah hasil pemikiran orang mengenai sebuah peradaban? Oke. Di sini ada yang suka baca sejarah, oh enggak aja ya, ini orang kimia sama orang elektro semua. Kayak kalau kita melihat sejarah kebenarannya tidak ada di hari itu, tanda kutip. Karena apa? Dikatakan sejarah itu ketika sudah berlangsung atau sudah past tense, ya dong. Nggak ada sebuah sejarah. Hai teman-teman, ini sejarah loh. Saya lagi ngajar kalian Zoom. Oh ini bukan. Ini present, bahkan present continuous, oke? Tapi kalau sejarah itu past tense, ada di belakang. Bagaimana kebenarannya tidak hanya dikemukakan oleh 1-2 orang saja. Perlu adanya narasumber-narasumber. Bahkan narasumber-narasumber yang dihadirkan pun biasanya hanya menonjolkan pengetahuan dia. Bahkan yang parahnya adalah narasumber adalah menceritakan segala sesuatu yang menurut dia baik dan dia adalah tokoh utamanya. Contohnya apa? Film 30 SPKI. Pernah lihat film itu? Kenapa? Wah, dari kecil kita dijejak. Kalau zaman-zaman saya dulu, setiap tanggal 30 SPK, tanggal 30 September, malamnya pasti kami, sebelumnya tanggal 29-nya pasti kami suruh lihat film, bukan lihat, di TVRI atau di film di TV-TV swasta, beberapa TV swasta pada saat itu memutar film 30 SPKI. Di situ siapa yang paling, wah, Muhammad Akbar ngantuk. Jangan buka mulut jauh gede-gede Bar, nanti aku ketarik kayak gini Bar. Bahaya Bar. Kalian tahu siapa aktor utamanya dalam 30 film itu? Jenderal Aidit ya Pak. Utamanya tanda kutip pahlawan. Soeharto. Oh, Soeharto, betul sekali. Itu kalau di lagunya di lagunya Superman is Dead yang fucking hero, you can fool me fucking gitu kan. Nggak usah jadi pahlawan dalam sebuah sejarah. Kenapa? Di dalam film itu Soeharto merupakan aktor penting yang menerima Super Semar, mendapat mandat dari Soekarno untuk menghabisi TNI. Tanda kutip, PKI. Sekarang kalau kita lihat, apakah itu benar? Oh, nggak selamanya benar. Ternyata dari orang-orang PKI itu tidak ada rencana untuk membunuh para perwira-perwira. Kok bisa seperti itu? Nah, kalau kalian lihat sejarah akan menarik sekali. Ada sangkut pautnya tentara angkatan laut berkontribusi membantu pihak PKI. Ada buku juga yang mengatakan bahwa ini adalah hasil adu domba orang Belanda, karena zaman dulu Belanda tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Karena apa? Karena ya udah kalah. Agresi militer Belanda satu kalah, lalu Jepang masuk, lalu Belanda ingin masuk lagi agresi militer kedua, lalu Soekarno itu menentang sekali Belanda, bahkan Soekarno pada pidatonya tanggal 17 Agustus, saya lupa tahunnya tahun berapa, itu menyebutkan tidak ada kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia. Tidak boleh. Bahkan celana jeans, kemeja seperti itu tidak boleh. Mohon maaf teman-teman, listrik saya mati. Saya harus kayak sepertinya mati lampu. Coba saya cek dulu ya, soalnya baterai saya udah mau habis. Siapa? Nanti si Rismadi, saya belum selesai sama kamu, saya cek dulu listrik ya, takutnya soalnya habis saya low nih. Takutnya lagi kuliah, kita mati. Oke? Bukan kita yang mati, listriknya yang mati, habis saya mati, bukan kita semua mati. Nanti jadi mati berjamaah kita semua. Oke, saya izin bentar aja 5 menit.
Oke. Buset, ini kalian dari tadi nggak ada yang ngomong kah di Zoom? Diam-diam mana gini semua? Oke, buka Zoom kalian, kamera kalian dibuka. Oke, ketika kita, tadi dulu saya ngos-ngosan karena habis naik tangga. Oke, Rismadin, ketika kita melihat sebuah sejarah, apakah itu langsung benar? Belum tentu. Mungkin pada saat itu benar. Karena apa? Karena ada kuasa yang melingkupi itu atau melegitimasi kebenaran itu. Oke, zaman dulu. Lalu bagaimana Pak hubungan 30 PKI ini September ini dengan PKI dengan Darwin? Pada saat Darwin mencetuskan teori evolusi manusia berasal dari monyet, betul nggak Rismadin? Ya Pak, katanya kita itu Iya. Ya, saya juga kalau dari monyet, saya juga milih-milih monyet yang bagus kayak apa ya. Mungkin monyet ekor 9 gitu kan. Tapi yang perlu diketahui, di akhir hayatnya si Darwin ini, dia mengakui ketidakvalidan teorinya. Karena apa? Pada saat dulu dia emang manusia berasal dari evolusi monyet. Izin matikan kamera, saudara mau ambil barang yang diantar kurir. Oke. Ada chat. Di akhir hayatnya, Darwin mengatakan, saya lupa intinya, dia baca bukunya dikatakan bahwa Darwin mengatakan bahwa teori yang saya kemukakan dulu teorinya gugur. No, Darwin meninggal, teorinya masih sampai sekarang. Karena apa? Para penganut-penganutnya Darwin yang menghidupkan teori tersebut. Sampai sini paham? Bagaimana mencari kebenaran dari sebuah peradaban zaman dulu? Padahal kita dulu tidak ada. Nah, salah satunya itu. Jadi orang-orang, beliau seorang arkeolog, dia mengajak kami meneliti batu-batu yang ada di Candi Borobudur, sampai bahkan melihat bagaimana sih peradaban zaman dulu pada era kerajaan, tanda kutip pada era di mana sebelum dibuatnya candi itu, bisa terlihat dari artefak itu dilakukan dengan mengelilingi berlawanan arah jarum jam. Karena orang zaman dulu seperti itu melakukannya. Karena zaman duluan nggak ada jarum jam. Mereka buatnya seperti itu. Gitu, Rismadin. Oke, bisa terjawab Rismadin? bisa Pak. Kan dari Bapak jelasin itu, berarti itu harus berdasarkan dengan hal itu. Iya, betul. Bapak dengan gerakan 30 SPKI, di mana itu juga masih termasuk apa posisinya pada saat gerakan 30 SPKI itu. Jadi ini Pak, menurut yang saya 30 SPKI itu memang posisinya pada saat itu memang, maksudnya nggak semuanya itu dibenarkan, yang maksudnya menurut 30 SPKI itu, karena nggak salah juga Pak. Karena yang kita serahkan itu pemimpinnya. Iya. Mereka nggak tahu itu tadi. Jadi penjelasan Bapak ya. Terima kasih atas. Oke. Ini saya lagi minggu-minggu ini saya lagi sedang hunting video-video atau film-film zaman dulu mengenai Wali Songo. Ternyata ketika saya lupa, saya baru menemui di video itu ada namanya Jenar. Jenar kayak Jedar. Kalau Jedar bukan ya, Jenar. Jenar siapa gitu. Ada yang tahu nama lengkapnya Jenarnya itu? Saya lupa, mohon maaf. Saya takut salah saya menyebutkan. Pokoknya di Jenar-Jenarnya. Dia yang melawan Sunan siapa itu?
yang menyebarkan agama Islam menggunakan wayang? Ada yang ingat? Sunan Kalijaga, Pak. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu berantem dengan siapa? Tanding dengan siapa? Jejar siapa? Saya lupa namanya. Nggak ada yang tahu? Iya, Islam kalian dipertanyakan. Jenar ya, Pak. Saya lupa, mohon maaf, tapi ada jenar-jenarnya. Siti Jenar, Pak. Siti Jenar. Nah, di situ. Oke, Siti Jenar ya. Nah, selama saya baca buku sejarah mengenai Wali Songo, nggak ada muncul si Siti Jenar ini. Tapi ketika saya lihat videonya, ternyata muncul. Ini aktor baru di dalam sebuah tanda kutip Wali Songoan di Jawa. Ketika saya lihat banyak komen-komen yang ngeri. Banyak komen-komen yang ngeri. Ternyata sebelumnya di video itu dikatakan juga, saya hunting lagi, cari-cari lagi mengenai video mengenai si Siti Jenar ini. Ternyata waktu dibawa sama Sunan siapa saya lupa, dibawa ke Mekah, lalu Sunan ini mengatakan, kamu kalau di sini sholat ya, ikut saya, jangan ngobrol sama kakek tua yang ada di pojokan sana, ya. Tetapi si Siti Jenar ini malah tidak mengikuti perkataan Sunan ini, dia malah diskusi ngobrol sama kakek yang ada di Mekah ini. Jadi ketika beliau kembali ke Indonesia, beliau tidak menyarankan untuk sholat 5 waktu. Yang penting zikir saja terus-menerus. Seperti itu. Nah, ini yang ditentang oleh para wali songo. Nggak bisa, kita harus sholat 5 waktu. Kalau kamu nggak sholat 5 waktu, cuma zikir, itu bukan Islam. Dan itu salah. Dan kamu sudah membagikan ajaran ini ke banyak orang. Jadi orang-orang nggak mau sholat. Nah, jadi akhirnya si Jenar ini beradu dan bahkan dibunuh, katanya dibunuh. Tapi ada yang mengatakan bahwa enggak kok salah, cerita ini salah. Oh enggak kok ini benar. Oh, jadi komen-komen netizennya tuh lebih khatam daripada ahli sejarah kayaknya. Gitu. Nah, bagaimana mencari kebenarannya? Apakah video itu pasti benar? Oh, belum tentu. Sejarah, menurut saya, sejarah itu menariknya adalah ketika saat ini untuk cari kebenarannya. Karena apa? Banyak sejarah yang simpang siur. Asiknya adalah mencari banyak perbedaan dalam sebuah sejarah itu. Jadi ketika apakah sebuah peradaban zaman dulu dikatakan benar Pak, padahal kan orang itu belum tentu benar. Iya betul, peradaban zaman dulu belum tentu apa yang dikatakan oleh satu orang. Tapi carilah dulu referensi-referensi yang menguatkan dan yang sama. Kita komparasikan. Komparasikan tidak hanya mencari persamaan, tapi mencari perbedaan. Seperti itu ya. Oke? Kenapa Getin nosi kita kenapa hidungnya mau copot? Enggak, saya kira mau copot begini. Bobby Yos kan kayak apa sih orangnya ini? Matikan video terus. Saya lagi di jalan, Pak. Kenapa? Ya, kabar-kabar ya, biar saya tahu. Sudah tadi Pak saya kabar di grup, Pak. Oke. Lalu, saya izin next saja. Ini ada Ahmad Awal, Hendra, Afriza Ulif Utama. Kalau kamu ini layarnya bukan hitam, tapi kamu menggunakan, nah itu baru kamu nyalakan. Kalau tadi kamu menggunakan foto profil warna hitam. Oke, kita next. Nah, revolusi industri sudah katakan penemuan uap, lalu yang kedua ada tenaga listrik, lalu yang ketiga ada mesin bergerak dengan komputer dan robot, lalu yang terakhir itu industri 4.0 atau 4.0 atau 4.0 mengenai komputerisasi dan teknologi internet. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan perkembangan teknologi itu, Pak? Apakah yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah globalisasi itu sendiri. Apa itu globalisasi? Globalisasi akan menyampingkan batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kita aja nih sedang zoom ya ini dari globalisasi. Kalian di rumah, mungkin ada yang di Mahakamulu, ada di Sulawesi. Muhammad Febri, fotonya kucing, baru dinyalakan lagi Muhammad Febri. Oke, lalu juga tempat kalian jauh-jauh kita bisa sama-sama seperti ini. Michael Felix.
hotel. Oke, nggak apa-apa. Next. Positifnya adalah kemudahan dalam melihat dunia. Kita bisa melihat dunia, apalagi ini saya sedang mengikuti sebulan tur keliling dunia menggunakan Zoom sama orang-orang di sana. Jadi kita diajak keliling dunia. Iya, kita bisa melihat dunia tanpa kita harus pergi-pergi pun melalui aplikasi Zoom. Kita bisa kemana-mana, bahkan Google pun bisa mengajak kita kemana-mana. Mungkin si yang cowok-cowok nggak pernah lihat cewek-cewek bule bisa lihat di YouTube juga, ya kan? Nah, tetapi negatifnya adalah liminalisasi budaya. Apa itu liminalisasi budaya? Liminalisasi itu berasal dari kata liminal yang artinya itu diambang. Misalnya kalian berdiri di depan pintu, lalu kaki kalian yang kiri berada di luar pintu, di luar rumah, lalu kaki kanan kalian berada di dalam rumah. Itulah liminal, berada di tengah-tengah. Sekarang baik buruk, terus benar salah bisa jadi liminal. Kok bisa, Pak? Ya iya. Sekarang saya ingat waktu saya masih kecil, lihat film Dono Kasino Indro, ada yang tahu film itu, Warkop? Banyak, Pak. Film-film Warkop kan banyak cewek-cewek seksi, ya dong. Waktu ada cewek-cewek seksi, orang tua saya, khususnya mama saya itu menutup mata saya. Jangan lihat, digitupin kayak gitu. Serius, kalian digituin nggak orang tua kalian kalau lihat kayak gitu waktu pas kecil? Iya, Pak. Atau, Benar, Pak. Benar. Atau, nah ini bagus filmnya, di Zoom sama orang tua kalian itu. Kan enggak kan? Zaman dulu seperti itu, tapi zaman sekarang coba lihat anak-anak. Saya ngajar piano, lalu ada murid saya yang lagi sekolah Zoom. Dia lesnya sekolahnya terlalu lama, jadi saya mau nggak mau nungguin hampir setengah jam. Ketika 15 menit saya bosen. Lalu saya ke kamarnya lihat, karena masih kecil saya izin ke orang tuanya lihat kamarnya lagi lihat Zoom. Iya betul, dia lihat kamera layar laptop dia. Tapi apa yang dilakukan? Dia main game dong. Main apa sih yang tembak-tembakan itu, Mobile Legends kali ya? Gitu. PUBG. PUBG. Free Fire, Pak. Dengan cewek-cewek seksi. Saya nggak tahu kok bisa ada. Jadi dia kelihatan bisa ngechat di situ, terus bisa dikirimin foto gitu ya. Saya nggak pernah main PUBG-an kayak gitu sih. Kalau PUBG bisa kirim foto nggak? Yang biasa main PUBG? Wah, kayaknya aplikasi lain itu, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa Nggak ya. bisa, Saya nggak tahu aplikasi apa itu. Jadi chat-chatan, kirim foto saya seksi. Saya sampai ngomong, ya ampun, kamu masih kecil, SMA aja belum, SMP aja belum, chat-chatnya sudah sama cewek-cewek gini. Saya lupa kalau Zoom-nya dia masih nyala kameranya kan, jadi muka saya masuk. Ya itulah anak zaman sekarang. Inilah liminalisasi budaya, di mana kita dipermudah tapi kita dibuat malas. Seperti itu. Oke? Oke, and then enough. Terima kasih. Itu materi dari saya mengenai keberadaban manusia. Oke, sebentar saya stop. Silakan yang mau bertanya, boleh bertanya. Bertanyalah sebelum bertanya itu dilarang. Rismadin lagi. Oke, Rismadin, thank you for your appreciation. Berkaitan dengan minimalisasi budaya tersebut, memang mungkin kita tidak bisa hindari ya, Pak. Oke, santai, pelan. Suaramu putus-putus. Saya harus mencerna pelan-pelan. Oke, silakan Rismadin. Iya, nggak apa-apa. Nah, memang karena posisinya pada zaman modern ini, jadi anak-anak jadi pemikirannya semakin modern. Jadi namanya budaya-budaya itu akan hilang. Jadi menurut Bapak, apakah nanti ke depannya budaya kita akan hilang sepenuhnya? Anehnya Indonesia ini. Contohnya ya, sebenarnya kalau budaya kita diklaim, mereka berkuar-kuar itu budaya kita, kenapa harus diklaim? Padahal mereka sendiri malas mempelajari budaya kita tersebut. Itu, Pak. Lalu pertanyaanmu apa? Itu udah jawabanmu loh itu. Tidak. itu udah jawaban.
karena posisinya, apakah Bapak bisa mengambil kesimpulan ke depannya, pendapat Pak, depannya itu apakah memang dengan era globalisasi ini akan sepenuhnya hilang budaya-budaya kita yang kita selama ini kita ingin kembangkan, Pak? Oke. Kalau ini menurut saya ya, bukan menurut buku ya. Kalau menurut saya, kebudayaan Indonesia itu akan tergerus. Tapi dia tidak akan hilang. Karena apa? Masih banyak pejuang-pejuang budaya di Indonesia. Percayalah, kayak musik tradisi, kesenian etno atau prodi etnomusikologi, ini satu angkatan mahasiswanya sekitar 200 sampai 400 mahasiswa, satu angkatan. Paling banyak itu 300 mahasiswa, nolnya hilang, tepul ini tekeliwai. Jadi cuma 30 orang aja maksimal. Kalau angkatan kalian berapa banyak? Kalau di Rismadi teknik elektro angkatanmu berapa banyak satu angkatan? 45. 45. Apa kayaknya Pak? 44. Kurang tahu juga Pak. Itu kalau di etno 44 itu mungkin jadi dua angkatan, bahkan 3. Nih ya, angkatan pertama di etno cuma ada 10 orang. Sekarang sisa 7. 3 orang udah mengundurkan diri. Angkatan kedua dari 11 orang sisa 6. Angkatan ketiga 20 itu sisa 13-an. Ya kan? Jadi kalau saya ngajar itu kayak kalau ngajar di kampus tuh berasa ngajar di kursusan. Mahasiswanya cuma 10, 5, 6 gitu. Tetapi percayalah, kebudayaan kita akan tergerus, akan mungkin akan sedikit hilang, tapi tidak hilang total. Karena apa? Masih ada pejuang-pejuang kebudayaan yang di Indonesia yang masih gigih untuk mempertahankan budaya itu. Seperti itu. Gitu Rismadi. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya sampai hafal namamu karena kamu aktif bertanya. Terima kasih Rismadi. Aman Pak. Oke, wait. Permisi Pak. Iya, ada yang mau lewat. Menanggapi pertanyaannya Rismadi tadi, berarti peradaban itu bisa dimajukan dan bisa dimundurkan Pak. Yoi. Oleh negara lain kira-kira kalau negara lain mungkin tertentu aja kali ya. Aku nggak bisa menyatakan bisa seutuhnya, mungkin tertentu aja. Khususnya ya saat Indonesia dijajah. Ya kan? Saat Indonesia dijajah, kebudayaan tanda kutip, kesenian, apalagi masuknya Kristen ke Indonesia yang boleh misionaris, kebudayaan orang dulu yang masih menggunakan ritual untuk menyembah dewa-dewi, itu ya roh nenek moyang itu hilang. Kalau Kristen nggak boleh di Kristen. Bahkan yang masih saat ini ada di Suriname lah. Apakah masih ada orang berkebudayaan ria tanda kutip? Seharusnya budaya Suriname atau negara-negara yang di Pakistan yang dari dulu sampai sekarang harusnya bisa ada perubahan atau berkembang lah. Ya dong. Karena ada konflik internal dan eksternal yang menjadi negara yang dijajah oleh mungkin ISIS atau negara-negara Amerika datang juga membasmi ISIS, tapi ya juga menyusahkan warga sekitar. Kebudayaannya apa yang terjadi? Ya nggak berkembang, menyusut. Jangan kan orang berpikir, orang Pakistan, hari ini aku mau nari tradisi nggak ada kepikiran seperti itu. Hari ini aku hidup pun untung. Jadi kayak gini teman-teman, simpelnya lagi, oke? Look at me please. Ketika hari ini kalian masih bisa bernafas, itu adalah sebuah anugerah atau mukjizat atau ridho yang diberikan atau ibaratnya berkah yang diberikan Allah. Karena apa? Dari zaman 2020 bulan 3 sudah banyak orang yang meninggal karena COVID. Iya dong. Jika kalian masih hidup saat ini, itu berkah. Lalu bagaimana hubungan dengan budaya? Kebudayaan kita apakah hancur? Tanda kutip, dalam kebudayaan pendidikan itu hancur.
Biasa kita kuliah di kelas, mengajar di kelas, kita berinteraksi. Pikiran kalian sudah menubuh dengan ruangan sekolah, tanda kutip kuliah. Ketika kalian kuliah seperti ini, pikiran dan tubuh kalian terlepas dari ruang-ruang sekolah atau universitas. Kalian mungkin sudah lupa bagaimana cara duduk di kampus, bagaimana ruangan kampusnya sekarang ya. Yang paling contoh simpelnya adalah ketika kita lihat konser, misalnya di Gor Segiri, misalnya konser dangdut lah, masih kalian joget nggak? Iya dong, iya nggak sih? Wah, Pak, saya nggak suka, saya nggak suka musik dangdut, Pak. Itu musik kampungan, Pak. Tapi jempolnya goyang-goyang kayak gini, ya kan? Kita masih terbawa euforia yang ada di Gor Segiri itu karena ada menikmati musik dangdut. Tetapi ketika kita menjadikan kesenian ini di era pandemi, jadikan era virtual atau online atau lewat platform-platform digital, orang lihat dangdut ya lihat aja gini, lihat goyangnya goyang ala kadarnya, euforia ketubuhan tidak ada. Karena apa? Antara ruang dan waktu terpisah. Sampai sini paham? Tanggal 9 Maret akan ada konser virtual yang diadakan oleh PAPRI, itu Ikatan Pencipta Lagu dan Penyanyi Indonesia, dalam regional Samarinda. Mereka akan mengadakan konser di sana. Mungkin kalian bisa melihat di sana ada Ica Jikustik, tahu Bang Ica? Pemain basisnya Jikustik. Kalian kayaknya nggak tahu band Jikustik ya? Iya, Pak. Itu orang Tenggarong yang bisa sampai menembus pasar nasional. Jikustik, coba kalian lihat sendiri aja di YouTube nanti, Ica Jikustik. Beliau akan bernyanyi di acara PAPRI itu. Di YouTube-nya Studio 23 kalau nggak salah. Seperti itu. Ketika kita melihat konser, wah kita senang, wah iya. Tapi ketika kita melihat virtual seperti ini, ya kita, oh bagus ya. Tapi tubuh kita tidak bisa merasakan secara detail bagaimana nuansa suasana konser. Jadi kebudayaan apakah bisa dikerdilkan atau akan dikembangkan? Bisa aja. Bagaimana persyaratan akan dikerdilkan? Banyak sekali. Contohnya pandemi ini aja bisa mengkerdilkan budaya di satu sisi, tapi di sisi lain bisa membuat besar atau mengembangkan kebudayaan itu. Contohnya apa, Pak? Teknologi. Kalian bisa belajar teknologi menggunakan Zoom, bisa diskusi via Zoom, belajar Zoom, menginstal Zoom, ngobrol di Zoom, menyalakan mic, menyalakan monitor, atau menyalakan video, mematikan mic, itu pun teknologi. Kalau kalian nggak ada proses belajar seperti ini, kalian tidak akan bisa. Seperti itu Muhammad Khairul. Bukan, Ronald Apriyadi. Itu nggak sih? Andi, Pak. Ya, Roland kan? Pak. Andi Rahman, Pak. Andi Rahman. Oh iya, Andi Rahman. Andi Rahman Sikri. Ini bacanya Sikri atau Sikri? Zikri, Pak. Zikri. Oke, sip. Thanks, terima kasih. Untuk yang lain? Krik. Saya mau nanya, Pak. Oke, wait. Andi Septian Andi. Iya, Pak. Oke, sip. Saya mau nanya, Pak, mengapa di setiap peradaban itu pasti menghasilkan suatu produk budaya? Oke. Septian Andi, siapa namamu? Saputra. Oke. Mengapa di kehidupan atau setiap era manusia menghasilkan sebuah kebudayaan gitu ya? Iya, Pak. Oke. Andi, kamu menggunakan headphone. Belinya kapan, Andi? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Jika kamu beli
di 20 tahun yang lalu, apakah ada? Nggak ada mungkin. Oke. Wah, Muhammad Ak, siapa nih? Ngantuk ya? Muhammad Ak. Oke, Andi. Di mana kamu? Saya mencari kamu. Oke, please say. Mana, Andi? Saya, Pak. Oke. Andi, misalnya di 20 tahun yang akan datang, apakah kamu masih pakai headphone itu? Kalau ada yang baru mungkin sudah nggak lagi. Oke. Kenapa orang menciptakan hal yang, kenapa kalau ada yang baru, kamu beli lagi yang baru? Karena lebih canggih. Lebih canggih. Oke, lebih canggihnya salah satunya dalam apa? Misalnya? Lebih baik fitur. Oke, and then? Tanpa kabel mungkin. Tanpa kabel. Iya Pak, tanpa kabel, tanpa earphone, semuanya kosongan Pak, gitu kan? Gak pakai juga. Jadi kamu dari pertanyaan saya ke kamu, dapat nggak kesimpulan ini? Dapat, Pak. Apa kesimpulannya? Untuk mempermudah hidup. Karena manusia itu bosan dengan hal yang biasa-biasa. Oke. Mempermudah hidup, betul nih. Zaman dulu orang mau makan harus nanam padi. Nanam bibit padi, bener nggak sih? Nanam gabah, nanam padi, butiran padi, lalu ditunggu, lalu orang-orang baru makan padi udah jadi, lalu dipisahkan dari padi, beras dan gabahnya, ya dong, ya kan? Ditumbukul kayak gini nih. Zaman sekarang ada alatnya nggak? Ada tapi tidak terpakai, Pak. Jadi karena apa? Karena ada mesin sekarang, Pak. Iya, ada mesin. Iya, lebih canggih. Karena apa? Semua orang akan gelisah untuk melakukan hal yang sudah pernah dilakukan, tanda kutip. Kenapa saya melakukan Zoom 2 kali, lalu tugas-tugas atau diskusi lewat WhatsApp sekali, 2 kali. Karena apa? Karena kalau kita lewat Zoom terus-menerus, kita akan bosan juga. Seperti itu. Mungkin tahun depan atau beberapa tahun yang akan datang, ketika teknologi semakin berkembang, kita Zoom, tanda kutip ya, kita bisa berinteraksi menggunakan hologram misalnya. Ada alat lalu muncul kalian di situ depan saya, kayak film-film X-Men zaman dulu. X-Men kan itu kan ada hologram muncul seperti itu. Ya, karena manusia adalah pencipta budaya dan manusia adalah pelaku budaya. Seperti itu. Gitu ya Andi ya? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Andi. Oke, yang lain? Bapak. Iya, mana nih, saya cari dulu. Siapa panggil Bapak? Saya Pak, Siti Anissa dari Pendidikan Kimia kelas A, Pak. Iya anakku, kan Bapak, iya anak, gitu kan biasa film-film. Oke, Siti Anissa Pendidikan A. Oke, gimana Siti? Ini Pak. Bagus Siti, ya paham. Siti, suaramu hilang Siti. Oh, bisa. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kebudayaan itu dari gabungan CINTA gitu ya. Halo Siti. Bapak. Iya. Mati listrik, Pak. Oh, sinyalnya Siti mati atau Siti yang mati listrik atau gimana? Listriknya yang mati, Pak. Oh, listriknya yang mati. Ya. Devi ini ngomong setengah-setengah sih, jadi multitafsir jadinya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Oh,
Olivia Clara Kasik. Kasik itu marga atau apa? Marga. Marga apa? Nama dari kakek sih. Kamu suku apa? Raja. Raja, oke. Kayaknya saya pernah tanya kamu ya, cuman mukamu nggak begitu kelihatan. Silakan. Oh iya. Saya mau tanya, mengapa masyarakat Saya nggak mau jawab. Oke, sorry, oke. Lanjut. Kenapa? mengapa masyarakat atau orang muda itu seperti kita tuh kurang minat mempelajari kebudayaan daerah kita sendiri? Apakah ada hubungannya dengan kemajuan peradaban? Oke ya. Oke. Wait, saya matikan kamera. Oke. Tadi yang bertanya Olivia Clara Kasik. Oke, mana Olivia? Saya, Pak. Oh iya. Oke, Olivia. Oke. Kamu lihat ya. Lihat teman-temanmu semua yang ada di Zoom ini. Saya akan coba mematikan background. Oke. Dari 93 mahasiswa, tolong klik reaction, entah pakai jempol kah atau lambang, pakai apapun itu terserah. Nanti akan dilihat oleh Olivia Clara, siapa yang bisa main alat musik ini dan tahu nama alat musik ini. Clara, Olivia, oke silakan Olivia, dilihat teman-temannya. Oke, udah. Oke. Clara sudah bisa lihat teman-teman yang tahu alat musik ini? Tahu, Pak. Oke. And then siapa yang tahu alat musik ini dan bisa mainnya? Minimal tahu lah. Oke, bisa lambaikan tangan. Baru 2, 3. Oke, Clara. Gimana Clara? Iya, Pak. Banyakan mana Clara? Maksudnya, Pak? Banyakan mana yang suka alat musik pertama yang tahu atau alat musik yang kedua yang tahu? Teman-temanmu. Kayaknya musik yang pertama. Yang pertama. Pertama itu alat musik apa? Saya lupa, Pak. Kalau alat musik ini, kamu tahu namanya? Tahu, Pak, gitar listrik. Gitar listrik. Oke. Kalau ini namanya? Clara? Saya lupa, Pak. Oke. Nah, ini adalah tape atau sampai atau sape seperti itu. Nah, bagaimana? Kenapa anak muda nggak tahu? Ya, kita bisa melihat dari apa? Dari di grup ini aja.
Apa kalian bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Soalnya Pak. di sini, iya di sini mati lampu, Di sini mati lampu. Wait. Oke, sorry, mati lampu, jadi layar yang di sini hilang. Tapi saya udah screenshot tadi. Kenapa anak muda? Karena anak muda main musik tradisi itu kampungan, terlihat kampungan. Ya nggak, Clara? Iya, Pak. Clara mukanya kenapa tutupin kayak gitu, Clara? Kamu kayak narapidana ya? Oke, ketika orang-orang atau anak muda main musik dari tradisi atau menarikan tarian tradisi itu nggak keren. Mereka banyak orang menganggap itu nggak keren. Kalau mau tuh band-bandan, wah main gitar, main segala macam, main musik dari barat. Lalu kalau main tarian itu juga tarian-tarian yang ngedance, yang tarian yang udah keren-keren ya, tanda kutip kerennya adalah mungkin tarian hip hop, tarian break dance, mungkin tarian besi, tari tiang itu ya. Mungkin siapa tahu Andi Rahman mau nari di atas gergaji kan gitu kan, siapa tahu kan. Apalagi ditambah pola pikir orang Belanda, tanda kutip pada saat menjajah kita, yang menganggap non-Eropa itu negara primitif. Dogma atau ajaran seperti itu mengakibatkan sampai saat ini pun orang-orang Indonesia, tanda kutip anak muda, lebih suka memainkan hal-hal yang berbau-bau barat. Salah satunya apa? Tradisi barat yang bisa dianggap wajar di Indonesia, yaitu pakaian. Pakaian ini kan produk barat. Karena zaman dulu ketika barat datang ke Indonesia, orang Indonesia khususnya Jawa Bali telanjang semua, mana-mana aja, nggak ada yang masalah. Tapi sudah diakui dan sudah dilegalkan apalagi oleh agama, diperkuat oleh agama. Jadi ya udah kita berpakaian. Coba kalau misalnya hari ini ada yang menggunakan tradisi, baju-baju tradisi sendirian jalan di big mall, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan? Kolot, Pak. Kolot, nah? Cosplay. Bisa ada pentas seni. Ya, iya. Hari ini realitanya seperti itu. Gitu Maria, Cindy ya. Maria Cindy. Ini yang bertanya kan? Lain, Pak. Oh, lain. Olivia Clara. Mana Olivia Clara? Saya, Pak. Nah, Olivia Clara. Bacanya Clara atau Clara? Clara, Pak. Nah, itu namamu juga nama barat kok. Ya kan? Di sini saya lihat nama-namanya juga nama-nama barat semua. Ada yang namanya orang Timur Tengah, kayak Michelle Felix ini nih. Yang mematikan video dari tadi. Mati lampu Pak, tadi nyala sih. Mati lampu di gelap kamar saya. Oh iya, saya juga mati lampu nih. Nggak tahu nih, mungkin ada listriknya demo. Nah, itu nyala. Oke. Ini Michelle Felix. Oke. Michelle bacanya Michelle kah Mikael? Mikael Felix. Iya. Nah, itu nama barat. Terus lagi Nur Apriani. Ini nama Timur Tengah, nama orang Timur. Nur artinya cahaya ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Aku nanya Nur itu loh, yang jawab kok Andi Rahman. Udah, Pak. Nyaut aja, Pak. Nanti siapa tahu. Oh iya. Iya, Nur itu cahaya ya, Nur? Iya, Pak. Apriani apa? Lahir di April. Iya, Pak. Ani ini karena cewek ya? Ya kan kalau misalnya kamu cowok kan Apriano kan? Berarti kan kamu adalah cahaya di bulan April gitu kan misalnya. Wanita cahaya di bulan April. Berarti kamu besok kamu jual apa? Cahaya yang bersinar di bulan April, Pak. Oh, iya. Berarti bepet terus, gas. Gas. Berarti Nur Apriani, kamu besok
Berarti kamu hanya bercahaya di bulan April ya, sekarang bulan Maret. Kamu seperti coba yang nama-nama Dayak, siapa nama-nama Dayak nih? Nama Dayak Saprianus Lung. Ini Saprianus juga bukan bahasa Dayak ya, Saprianus? Lungnya Pak, nama Dayaknya Pak. Nama Dayakmu Lung ya? Iya Pak. Kalau misalnya di Jawa tuh nama-nama Jawa ya Juminten, Ngajiyo, Ngatini, Tumini, Tumiem. Itu nama-nama yang ada di Jawa seperti itu. Tapi kan orang-orang sudah enggan, apalagi orang-orang zaman sekarang enggan menggunakan bahasa itu, nama-nama seperti itu. Namanya siapa? Sugeng, itu pasti diketawain itu. Meskipun Sugeng adalah sebuah berkah, sebuah apa sih nama Sugeng itu ibaratnya sebuah berkah lah, setahu saya berkah. Tapi ya orang-orang enggan menggunakan nama-nama itu. Sugeng, namanya ya ke barat-baratan kah atau enggak ke timur-timuran. Gitu ya. Oke, si Clara. Iya, Pak. Oke, saya rasa cukup kali ya, tempat saya mati lampu nih. Kalau tadi saya kira listriknya yang mati kan. Ternyata itu peringatan untuk mempersiapkan mati lampu. Nggak bisa tanya lagi, Pak. Oh, bisa. Siapa ini nanti dulu? Oh iya, bentar ya. Saya hanya menggunakan satu layar, jadi saya harus minimize. Wait. Ntar zoom saya hilang. Ntar zoom saya nggak ketemu. Oke, silakan bertanya aja. Siapa namanya? Siti Anissa, Pak, dari Pendidikan Kimia kelas A. Fitri? Siti Anissa, Pak. Oh, Siti. Yo, santai loh Siti Anissa. Santuy. Oke, silakan. Ini Pak, sekarang itu lagi musim corona kan Pak. Otomatis kita itu kayak hubungan antar sosialnya itu kan agak renggang. Jadi itu apa bisa mempengaruhi peradaban juga Pak? Kalau peradaban mungkin belum tentu ya, karena peradaban itu jangka waktunya panjang. Tapi kalau kebiasaan mungkin. Kebiasaan mungkin nanti akan terlihat. Ini teknik elektro angkatan berapa ya? 20 Pak. Elektro pun 20. Oke. Nanti mungkin kalian mesti akan terlihat teman-teman kalian mungkin enggan bersosialisasi atau lebih senang menyendiri. Ya, pasti akan seperti itu. Karena apa? Karena kalian terbiasa di pandemi kan kita belajar di rumah sendiri, ngapa-ngapain sendiri pun jadi gitu kan. Pasti nanti akan terbiasa. Kalau misalnya mempengaruhi peradaban di era pandemi ini, saya rasa enggak. Saya rasa enggak, karena peradabannya masih sama aja, tanda kutip hanya interaksi sosialnya aja yang terganggu. Seperti itu si Siti Anissa. Tapi kalau kebiasaannya pasti akan berdampak. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih banyak. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada yang menjawab. Kalau tidak ada yang menjawab, baiklah, terima kasih. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Minggu depan kita akan bertemu via WhatsApp kah atau melalui via yang lain. Kita akan bertemu minggu depan. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.